Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatun Nisa dengan NIM A321248080. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume mengenai hukum tata negara. Dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampus, mohon izin saya sebutkan namanya, Dr. Hasdin, SPD, MPD. Pertama-tama kita masuk ke definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Jadi hukum tata negara mempelajari pembentukan jabatan-jabatan dan susunan atau struktur negara, penunjukan pejabat-pejabatnya, kekuasaan atau kewibawaan hak dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut, dan yang terakhir ialah lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, ialah efektivitas sistem check and balance di Indonesia. Sistem check and balance di Indonesia berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun ada mekanisme ini, tantangan seperti korupsi, politisi lembaga, dan kurangnya transparansi masih menghambat efektivitasnya. Kemudian, efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki kelebihan dan stabilitas eksekutif. Namun, seringkali menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan kolaborasi antara lembaga. Kinerja sistem ini bervariasi, tergantung pada kepemimpinan dan dinamika politik. Kemudian yang ketiga ialah hukum di negara kerajaan. Negara-negara yang menganut sistem kerajaan seringkali memiliki hukum adat atau konstitusi yang tidak tertulis sebagai dasar pemerintahan. Tetapi, prinsip-prinsip hukum lain seperti hukum adat dan norma sosial tetap berperan penting. Kemudian yang keempat ialah kedaulatan rakyat dan praktikum demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia tercermin dalam praktik demokrasi melalui pemilihan umum dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi kedaulatan rakyat seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti politik uang dan kurangnya pendidikan politik. Kemudian yang kelima ialah peran hukum tata negara dalam konflik. Hukum tata negara berperan penting dalam penyelesaian konflik di Indonesia dengan menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan integrasi lembaga penegak hukum. Yang kemudian yang terakhir ialah mengenai dasar filosofi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani dan memastikan keadilan. Meskipun idealnya mencerminkan keadilan dan kebenaran, dalam praktiknya pembagian ini seringkali tidak sempurna dan dipengaruhi oleh dinamika politik. Itulah sekian resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.